salam sejahtera. Kami dari kelompok SKD 7 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana akan mempresentasikan terkait peran masing-masing prodi dalam kolaborasi interprofessional education berdasarkan skenario SKD. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa satu kasus pasien tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Penanganan yang baik membutuhkan kerjasama antara profesi agar pelayanan menjadi lebih aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Kasus Intan menggambarkan masalah yang saling berkaitan, mulai dari keluhan fisik, kebiasaan penggunaan obat bebas, kesehatan gigi dan mulut, postur belajar yang buruk, sampai stres dan pola hidup yang tidak sehat. Karena itu, pendekatan IPE sangatlah penting dalam kasus ini. Intan, mahasiswi 20 tahun, datang dengan nyeri ulu hati hebat selama 2 hari. Disertai pusing dan juga lemas. Dalam 3 bulan terakhir, ia juga sering mengalami low back pain dan sakit gigi. Untuk mengatasi keluhannya, ia sering minum asam mefenamat dan ibuprofen bebas bahkan hampir setiap hari dan sering saat perut kosong. Akibat kebiasaan tersebut, Intan mengalami gastritis. Selain itu, ia belajar berjam-jam di atas tempat tidur dengan posisi membungkuk, jarang berolahraga, sering minum kopi susu instan manis hampir setiap malam, jarang menyikat gigi sebelum tidur, serta mengalami karies profunda pada gigi geraham bawah. Om Swastiastu, perkenalkan saya P.K. Nanggara dengan NIM 24025111149 dari program studi Sarjana Kedokteran. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait penanganan dari Intan dari sudut pandang kedokteran. Dari sudut pandang kedokteran sendiri ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah anamnesis dan kedua melakukan pemeriksaan fisik. Di mana fokus dari kedua tindakan ini adalah untuk mengetahui dan menilai seberapa parah tingkat gastritis, menilai seberapa parah tingkat nyerinya. Ketiga, bisa menilai apakah adanya tanda mara bahaya atau peringatan seperti warning sign. Dan keempat, menilai apakah adanya hubungan dari penggunaan obat anti nyeri yang digunakan oleh Intan dengan rasa nyeri yang dialaminya. Dan sesuai dengan prinsip IPE juga yang bisa kita terapkan, hasil-hasil pemeriksaan yang kita lakukan ini bisa kita berikan ke tim profesi lainnya, seperti farmasi, keperawatan, dan bidang-bidang lainnya yang terkait, agar memastikan bahwa penanganan dari Intan itu bisa lebih tepat dan lebih cepat. Lalu, hal-hal yang bisa kita lakukan juga kepada pasien adalah, pertama kita bisa melakukan edukasi supaya Intan bisa menghentikan penggunaan obat anti nyeri bebas secara sembarangan. Dan kedua, apabila keluhan yang dialami tetap berulang, maka bisa kita rekomendasikan kepada Intan untuk dapat melakukan kontrol. Dan sekian dari saya, terima kasih. Bila pasien memang membutuhkan obat nyeri, dokter juga perlu menyesuaikan terapi dengan hati-hati. Secara umum, selektif COX-2 inhibitor dapat dipertimbangkan karena obat ini lebih selektif menghambat COX-2 dan juga cenderung lebih kecil mengganggu pembentukan prostaglandin protektif pada mukosa lambung dibanding NSAID non-selektif, sehingga risiko gangguan gastrointestinal biasanya lebih rendah. Namun, obat ini tetap bukan tanpa risiko, sehingga pemilihan terapi harus tetap mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh. Dari sisi kedokteran gigi, Intan perlu diperiksa karena karies profunda pada gigi geraham bawah dapat menjadi sumber nyeri yang mengganggu aktivitas harian. Oleh karena itu, penanganan gigi harus dilakukan sesuai dengan kondisi klinis, baik melalui perawatan konservatif maupun tindakan definitif yang tepat. Selain perawatan, edukasi gigi juga sangat penting. Intan harus dibiasakan untuk menggosok gigi 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Kemudian, Intan juga harus mengurangi frekuensi makan makanan manis pada malam hari. Serta, Intan harus rutin mengontrol giginya agar masalah berat bisa diatasi. Perawat berperan dalam pemantauan kondisi umum pasien seperti nyeri, pola makan, hidrasi, istirahat, dan kepatuhan terhadap terapi. Perawat juga bisa mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak langsung terlihat seperti kelelahan, gangguan tidur, atau ketidakteraturan makan. Halo, perkenalkan saya Siska Only Onetivulu dengan NIM 006 dari Prodi Fisioterapi. Jadi, dari sisi fisioterapi, low back pain Intan kemungkinan besar dipicu oleh postur belajar yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Fisioterapi perlu menilai postur, kebiasaan duduk atau berbaring saat belajar, serta mengidentifikasi pola gerak yang memperburuk keluhan. Jadi, intervensi fisioterapi itu dapat berupa latihan peregangan, penguatan otot inti, edukasi ergonomi saat belajar, dan anjuran untuk sering berganti posisi. Intan juga perlu diajarkan untuk
Lakukan istirahat singkat di sela belajarnya agar nyeri punggung tidak berulang. Dari perspektif psikologi, Intan mengalami stres berat, kecemasan, dan insomnia. Hal ini perlu untuk dinilai karena kondisi psikologis dapat memperburuk keluhan fisik, dapat menurunkan fokus dalam belajar, dan juga membuat pola hidup sehat sulit untuk dijalankan. Psikologi dapat membantu melalui konseling, psikoedukasi, latihan relaksasi, dan strategi manajemen stres yang konkret. Contohnya itu ada mengatur pola tidur yang konsisten, kemudian latihan pernapasan atau mindfulness, berolahraga secara rutin, membatasi kafein di malam hari, serta menulis jurnal untuk mengetahui apa saja pemicu stres, dan mencari dukungan dari keluarga ataupun teman yang dapat dipercaya. Dari sisi farmasi, masalah utama adalah penggunaan obat bebas tanpa pengawasan. Farmasis perlu melakukan yang namanya medication review untuk memastikan obat yang dikonsumsi Intan tidak menimbulkan masalah serius seperti efek samping dan juga resiko gastritis yang lebih besar. Farmasi juga berperan memberikan edukasi cara minum obat yang benar, misalnya tidak diminum saat perut kosong jika berisiko mengiritasi lambung, kemudian memahami efek samping NSAID dan juga mengenali tanda bahaya yang mengharuskan pasien segera mencari pertolongan. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, pada kasus Intan tidak hanya terkait masalah kesehatan, tetapi juga perilaku dan juga lingkungannya, yang dimana lingkungan kampus belum memberikan edukasi yang cukup tentang bahayanya penggunaan obat keras secara bebas. Selain itu, lingkungan kos yang banyak menjual makanan siap saji tinggi natrium dan minyak juga mempengaruhi pola makan Intan. Karena itu perlu adanya promosi kesehatan, edukasi gaya hidup sehat, dan dukungan lingkungan agar perilaku hidup sehat itu lebih mudah untuk dijalankan. Dalam praktik IPE, semua profesi bekerja dengan tujuan yang sama. Dokter menegakkan diagnosis dan menentukan tata laksana, farmasis memastikan obat aman, perawat memantau kondisi pasien, fisioterapis menangani postur dan nyeri punggung, psikolog membantu stres dan insomnia, sedangkan kesehatan masyarakat memperkuat pencegahan di lingkungan sekitar. Dengan komunikasi yang baik, setiap profesi dapat saling melengkapi. Hasilnya, bukan hanya keluhan Intan yang membaik, tetapi juga pengetahuan dan perilaku sehatnya meningkat, sehingga kekambuhan dapat dicegah. Dari presentasi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa masalah kesehatan seringkali saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi saja. Dengan kolaborasi interprofesional, pelayanan menjadi lebih komprehensif, aman, dan berpusat pada pasien. Karena itu, kerjasama antar profesi adalah kunci untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.